Jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Orang percaya dalam ingatan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dari bacaan ini adalah kisah tentang Yesus disalibkan. Kisah ini adalah salah satu kisah Yesus yang begitu terkenal pada saat itu. Dan kisah Yesus disalibkan ini bukan saja Yesus yang disalibkan pada saat itu, tetapi Alkitab mencatat bahwa ada dua orang penjahat lain yang juga disalibkan dengan Yesus pada saat itu. Satu di sisi kiri Yesus dan satu di sisi kanan Yesus. Nah, ketika Yesus disalibkan pada saat itu, ada seorang penjahat di sisi Yesus. Dia lalu menyapa Yesus dan dia mengatakan kalimat ini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara yang terkasih, pernyataan dari penjahat ini memberikan kepada kita dua pengertian mendasar, yakni yang pertama dari pernyataan penjahat ini menunjukkan bahwa dia melihat Yesus bukan sebagai sesama penjahat seperti rekannya, tapi dia melihat Yesus sungguh-sungguh sebagai seorang raja yang sementara tergantung di salib itu bukan seorang penjahat, bukan seorang yang berdosa, tapi seorang raja yang kelak nanti akan datang dan menjadi raja bagi isi dunia ini. Karena dia melihat Yesus sungguh-sungguh sebagai raja, itulah sebabnya pernyataan ini keluar dari mulut seorang penjahat. Kemudian makna kedua dari pernyataan penjahat ini menunjukkan bahwa dia menyadari benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia hanya meminta belas kasihan daripada Tuhan. Dia tidak meminta lebih daripada Yesus sang Raja yang sejati. Dia hanya meminta jika kelak nanti Yesus datang, Yesus bisa mengingat akan dia. Dan saudara segera setelah mendengarkan pernyataan itu. Dan apa respon Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-43 setelah teks kita mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pernyataan Yesus ini memberikan satu jaminan kepastian akan penjahat ini. Dia meminta kelak nanti, tapi Yesus menjawab hari ini juga. Hari kapan? Hari di mana mereka mati. Yesus mati di atas kayu salib. Demikian juga penjahat ini mati. Hari itu juga dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Jadi Yesus memberikan kepastian kepada penjahat ini berdasarkan iman yang dia miliki di hadapan Yesus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa orang-orang percaya bukan sebatas ada dalam ingatan Kristus, tetapi ada jaminan yang pasti. Hari di mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang kita masih hidup di dalam dunia, tapi saat itu di dalam iman secara rohani, saat itu juga kita menerima kerajaan sorga, mendapatkan kehidupan kekal, jaminan yang Yesus berikan. Bukan hanya penjahat, tapi juga kepada semua orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Karena itu saudara yang terkasih, saudara di luar sana yang hari ini mendengar renungan ini, saya mau katakan mungkin saudara juga menyadari bahwa saudara sangat berdosa. Mungkin lebih berdosa dari semua orang yang ada di dalam dunia. Memiliki hilang harapan, tidak punya kesempatan. Bahkan mungkin Tuhan tidak mau mendengarkan saudara, tidak mau menerima saudara. Tapi ingatlah kisah di Golgota ini. Ingat kisah di Kalvari ini. Ingat seorang penjahat yang ketika dia sungguh beriman kepada Yesus, Yesus memberikan jaminan kepada dia. Saya dan saudara di luar sana, kita tidak lebih dari penjahat-penjahat di hadapan Tuhan. Tetapi satu yang istimewa adalah
Kita ketika datang kepada Kristus, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita tidak sekedar Yesus mengingat kita, tapi dia memberikan keselamatan, kepastian akan hidup yang tidak binasa, akan hidup yang penuh kebahagiaan di sorga bersama dengan dia. Karena itu, saudara yang terkasih, mari firman Tuhan ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Tidak ada orang yang ditolak oleh Tuhan ketika dia mau datang kepada Tuhan. Dan ketika dia mau datang kepada Tuhan, bukan saja diingat oleh Kristus, tapi diberikan tempat yang istimewa, yaitu sorga yang mulia. Maukah saudara melihat kepada Kristus, percaya kepada dia sebagai Sang Juru Selamat, Raja yang kekal itu? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar benar kami adalah penjahat di hadapan Tuhan. Tetapi kalau seorang penjahat di sisi Yesus ini mendapatkan jaminan yang pasti, itu juga menjadi dasar bagi kami bahwa ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sebejat, seburuk apapun kehidupan kami, Tuhan tidak menolak kami. Engkau mendengar, menerima kami, dan memberikan keselamatan kekal bagi kami. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.